Untuk lebih efektif sebelum kita pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca surah Al-Quran. Berdoa mulai. Nah, selesai. Cekan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kehadiran bagaimana dia semua atau tidak dari sekretaris, coba kehadirannya. Tidak hadir semua. Ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Kenapa alasannya? Sakit. Ya, sakit. Siapa? Resti, Injang, Salsa. Ya, Resti, Injang sama Salsa. Oke, Bapak catat ya untuk yang tidak hadir 3 orang. Untuk selanjutnya peralatan, bagaimana kelengkapan peralatan untuk tulis dan lain sebagainya yang kemarin kita rencanakan. Spidol di bawah semua? Oke, terima kasih. Kalau sudah di bawah, tapi sebelum ke pembelajaran di sini ada kita melakukan Bapak ada sedikit motivasi, yaitu sebelum ke pembelajaran mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yang mana yaitu berjudul Satu Nusa dan Satu Bangsa. Siapa yang ingin menjadi pemimpin? Silakan Bapak. Silakan. Untuk semuanya boleh berdiri. Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalam materi ini topiknya itu yang menjadi indikator pencapaian potensinya, kita harus memiliki rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dari daerahnya sebagai bagian dari NKRI, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa daerah. Terus kita merasa bangga terhadap daerah dalam NKRI. Terus kita harus menghargai karakteristik yang ada di daerah masing-masing, yang dalam tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Terus kita harus bisa memberikan perjuangan menuju NKRI, menganalisis
para pejuang di daerah dalam bentuk NKRI dan juga mendeskripsi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, mendeskripsikan peran daerah tempat tinggalnya dalam NKRI, menganalisis masalah berkaitan dengan peran daerah tempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Terus ini keterampilannya itu kalian harus bisa menunjukkan keterampilan mengamati tentang karakteristik. Nanti ada pengamatan ya, mengamati terhadap gambar, terhadap video yang Bapak tampilkan. Terus kalian harus bisa menyusun laporan hasil pengamatan itu, disusun laporannya tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI, dan juga menyajikan laporan hasil pengamatan kalian tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Nanti dibuatnya dalam bentuk poster ya. Bapak nanti akan bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ya. Nah, itulah. Jadi sebelumnya tadi kita sudah menyanyikan satu nusa satu bangsa ya, dari Indonesia itu terdiri beberapa daerah. Jadi kita memiliki satu kesatuan. Untuk selanjutnya silakan dibagi ke beberapa kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Kasih nama kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu ini kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Oke, coba lihat tujuannya. Ini kan topiknya, materinya sudah, terus indikator pencapaiannya sudah, dan selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya yaitu kenapa kita mempelajari tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI, yaitu supaya kita mampu menghargai, memahami, dan melaksanakan tanggung jawab terkait karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Bang, untuk selanjutnya ini yang akan kalian lakukan. Nah, model dalam pembelajaran saat ini yaitu menggunakan PJBL atau Project Based Learning, yaitu kalian nanti harus ada sebuah projectnya atau hasilnya, produknya. Nah, makanya nanti setelah ini yang pertama silakan susun pertanyaan masing-masing kelompok yang berkaitan dengan daerah NKRI, dan nanti carilah informasi, saya akan tayangkan yaitu melalui PowerPoint video yang ada di internet. Terus kalian nanti jawab dari pertanyaan yang telah kalian ajukan masing-masing kelompok dan dituangkan dalam sebuah poster, lalu ditempelkan di dinding kelas. Nanti dipresentasikan hasil tersebut atau hasil temuan kalian dalam kerja kelompok. Nanti ada sebuah tanggapan dari teman yang lain. Itulah alur kerja peserta didik atau alur kita dalam pembelajaran kali ini. Paham kira-kira? Kalau sudah begitu, lebih jelasnya ada di LKPD. Akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Kan, ini per kelompok satu, nanti ada di akhir ada post-test ya. Untuk pengerjaannya kurang lebih dalam pengerjaan tersebut kurang lebih 30 menit ya. Silakan kerjakan, kurang lebih waktunya 30 menit. Sudah, teman? Lihat saja alurnya di sana ada, terus kerjakan di sana ada. Tetapi sebelum pengerjaan itu, Bapak akan menanyakan pengantar sedikit materi dan juga tayangan video. Kalian cermati nanti ya. Nah, itulah alurnya. Nah, untuk sekarang coba perhatikan gambar. Gambar ini, amatilah gambar yang ada di bawah itu. Sudah jelas lihat? Jelas. Nah, siapa yang ingin mau memberikan pertanyaan dari gambar tersebut? Ada yang mau memberikan pertanyaan, Cung? Saya Pak. Ya, boleh. Berikan contoh wujud mempertahankan NKRI di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ya, untuk mempertahankan atau wujud mempertahankan NKRI di lingkungan sekolah dan keluarga atau masyarakat. Terus selanjutnya siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 Dulu, kelompok 3. Apa pertanyaannya? jelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Ya, memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Dari gambar tersebut. Oke, kelompok berapa ini? Dua. Kelompok 2. Apa pertanyaannya? Jelaskan bahwa upaya bela negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari
Dari apa? Ancaman. Ya, jadi tentang mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman. Ada lagi satu kelompok lagi ya belum? Apa? Pertanyaannya dari kelompok berapa? Satu ya? Apa? Menjelaskan bahwa kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dalam masyarakat. Ya, jadi kebanggaan terhadap daerah masing-masing terhadap masyarakat atau yang di masyarakat. Baiklah, untuk menjawab dari pertanyaan masing-masing kelompok, silahkan buka LKPD-nya. Nah, nanti kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan barusan, yaitu dalam bentuk poster ya, dalam membuat poster. Tetapi sebelumnya, untuk memperdalam materi, Bapak akan memberikan sebuah pengantar materi. Perhatikan ya, tidak ada di dalam PowerPoint. Nah, ini yang dikatakan dengan makna persatuan dan kesatuan supaya lebih paham. Nanti kalian kerja kelompok ya, ini rangkum oleh kalian masing-masing. Persatuan itu adalah gabungan atau sebuah ikatan atau kumpulan dan sebagainya adalah ada dari beberapa bagian yang sudah bersatu, berserikat dan serikat. Nah, itulah keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa seperti munculnya organisasi Budi Utomo, terus Sumpah Pemuda, proklamasi apa? Kemerdekaan. Nah, Budi Utomo itu tahun berapa? 1908. 1908. Nah, kalau proklamasi kemerdekaan 1945 yang dibacakan oleh siapa? Soekarno. Ya. Terus kalau Sumpah Pemuda lahirnya pada tahun 1928. Nah, maka persatuan di sini, persatuan dan kesatuan yaitu, coba lihat, perhatikan, baca. Siapa yang paling baca? Tidak. Padahal boleh. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia yang sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terima kasih. Ini harus penting dalam pemahaman karakter daerah tempat tinggal. Ini bacakan siapa? Oh, boleh. Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Terima kasih. Nah, perhatikan ya. Perhatikan materinya. Nanti kalian bikin rangkuman dalam poster. Ini adalah arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Dalam penyelenggaraan pemerintah diterapkan sistem ada otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah, adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat memaksimalkan otonomi daerah. Adanya sebuah kearifan lokal. Terus selanjutnya dalam hidup berbangsa bernegara Indonesia ada sikap yang perlu dihindari, yaitu sikap etnosentrisme. Jadi memisah-misahkan. Sikap ini menimbulkan konflik dalam masyarakat, yaitu adanya sebagai kasus isu mengenai SARA, terus sangat berpotensi akan menimbulkan apa? Nah, karena perbedaan. Kenapa harus dihindari? Yaitu salah satunya untuk menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang silahkan simak video yang ada di depan menyangkut tentang materi yang sekarang, yaitu dalam kerangka NKRI. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dengan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan hasil dari pengamatan baik dari gambar, dari pengantar, materi yang barusan melalui video. Silakan rangkum hasil kerja kelompok kalian, dituangkan dalam bentuk poster ya, dalam bentuk poster.
kalau Mas Odi. Nulis mana? Mungkin aku. Ya, ayo Ustaz. Untuk mempresentasikannya siapa yang duluan ingin mempresentasikan? Kelompok dua, silakan depan presentasikan kelompok dua. Perhatikan ya, sudah semua perhatikan hasil kelompok dua. Ini tentang kapasitas darah terhadap FKNI. Kan? Perhatikan ya, perhatikan. Aturannya, bentar dulu, aturan dalam apa? Dalam kelompok di sini, yaitu setiap peserta atau kalian harus saling menghormati pendapat orang lain. Ketika memberikan pertanyaan ataupun pendapat, harus acungkan tangan terlebih dahulu. Oke, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Silakan. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama lain berbeda. Udah? Dan Ada tanggapan dari yang lain? Ada masukan Tidak. nggak? Tidak. Ada cukup? Tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan ditempel. Ditempel ya. Silakan ditempel. Tempel sini. Dikit ya, tempel. Dah. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Tiga. Tiga, empat, Tiga. tiga dulu. Yang duluan. Perhatikan ya. Kelompok yang lain perhatikan presentasi dari kelompok tiga. Ya, silakan. Makna persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Hal ini disebabkan karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Udah? Nah, Dah, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok tiga. Silakan. Untuk kelompok tiga ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup paham? Oke, silakan tempel. Siapa lagi? Kelompok berapa? Dah, kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa, dan mempunyai sebuah yang bineka tunggal ika yang berarti meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Ya, bagus. Ada tanggapan? Dari kelompok Ya. lain? Ada? Pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 tempel ya. Dan doa orang-orang
Berarti yang belum adalah kelompok satu. Kelompok satu. Kita pastikan hasilnya. Hasil kerja kelompoknya silakan. Silakan. Depan. Ragam kebudayaan Indonesia. Ragam kebudayaan budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan kita, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli bumi putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mengacu pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Udah? Terima kasih. Ada tanggapan dari yang lain? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk hasilnya silakan ditempel. Silakan ditempel. Silakan duduk kembali ya. Nah, kita barusan sudah mempelajari mengenai tentang karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Nah, dalam hal tersebut kalian sudah tuangkan di dalam poster, sudah kalian presentasikan. Tinggal sekarang yaitu Bapak barusan kan menjadi moderator ya buat kalian. Siapa yang ingin menyimpulkan dari materi yang barusan, Cung? Siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa? Ya, boleh. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, bagus. Jadi simpulannya seperti itu ya. Barusan sudah jelas. Sangat banyak sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara Rudi. Untuk selanjutnya kita melakukan refleksi, yaitu silakan kalian beri nilai ditempel ke poster hasil kelompok mana yang kalian pilih. Syaratnya tidak boleh menilai kelompok sendiri. Silakan pilih tempel. Silakan. Koneng. Di bawahnya. Silakan. Ya, silakan aturannya ada cukup, ada baik, ada sangat baik. Silakan tempel. Mau menilai kelompok berapa? Asalkan jangan menilai kelompoknya sendiri. Nah, kalau yang sudah silakan kembali duduk ke waktunya masing-masing. Sudah semua? Oke, terima kasih. Kalau sudah semua, untuk selanjutnya sesuai yang ada di LKPD, silahkan kerjakan tugas atau kita melaksanakan post tes akhir yang ada di LKPD. Akan Bapak bagikan untuk lembar jawabannya. Ini masing-masing ya, masing-masing. Silahkan kerjakan di kelompoknya masing-masing. Ini ada berapa orang? 5 orang. Nah, kan 1 orang 1 untuk masing-masing tesnya. Terus nanti kumpulkan kalau sudah ya. Kalau sudah kumpulkan. Nah, ini ada berapa orang? 4.
waktu pengerjaan post test yaitu 10 menit. Yang jumlah ke semua ini teman-teman pengerjaannya selama 10 menit. Silakan. Jaga semua? Sudah. Silakan kumpulkan kembali. Silakan. Silakan. Sudah semua? Silakan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya, Bapak mau bertanya, dari kegiatan pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Sangat antusias sekali ya kalian dilihatnya. Bagaimana cara pembelajaran kali ini? Buat kalian menarik atau tidak? Menarik. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, untuk penugasan, coba kalian carilah peristiwa di sekitar kalian, baik dari media massa maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian di mana berada, yang diakibatkan oleh sikap etnosentrisme yang berlebihan. Tadi kan sikap itu adalah sangat berbahaya, ya, beda-bedakan ya. Silakan nanti tuangkan di dalam apa? Dalam kertas. Untuk jawabannya minggu depan Bapak akan periksa. Dan untuk selanjutnya yaitu sekarang kan pertemuan terakhir di bab 6, yaitu kalian hafalkan untuk mempersiapkan penilaian akhir semester genap, yaitu kalian harus belajar yang maksimal agar atau supaya memperoleh hasil yang memuaskan. Ada yang bertanya dari materi besar? Ada. Kalau tidak ada, Bapak Airi ya. Silakan untuk di akhir berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, Kak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu.